Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suminar dengan NIM 1806877. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan terkait pemecahan masalah dalam sebuah penelitian dengan menggunakan metode statistika. Pada penelitian kali ini, saya mengambil judul yaitu pengaruh perbedaan organisasi mahasiswa Islam terhadap tingkat toleransi mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasannya. Nah, langkah awal yang saya lakukan itu pengambilan masalah. Nah, masalah yang saya ambil itu adanya anggapan bahwa mahasiswa memiliki tingkat toleransi beragama yang rendah. Nah, dari masalah tersebut tentu ada faktor penyebab kenapa hal tersebut menjadi masalah. Sangat banyak beberapa faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Di antaranya ada prasangka negatif, status sosial, perbedaan-perbedaan eksternal, dan perbedaan-perbedaan internal suatu kesamaan. Nah, langkah kedua itu ada hipotesis. Nah, dari tadi yang sudah dipaparkan terkait faktor-faktor permasalahan yang terjadi, itu ada salah satunya perbedaan-perbedaan yang terjadi di internal suatu agama, yaitu agama Islam. Nah, maka dari itu saya mengambil hipotesis penelitian, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara perbedaan organisasi mahasiswa Islam dengan tingkat toleransi agama antar mahasiswa. Nah, hipotesis statistiknya yaitu H0 dinyatakan dengan rho sama dengan 0 dan H alternatif dinyatakan dengan rho tidak sama dengan 0. Melalui tabel dengan derajat kebebasan N dikurangi 2 dalam taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05. Nah, untuk menguji hipotesis ini dibandingkan antara T hitung dan T tabel dengan ketentuan. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima, H alternatif ditolak. Langkah ketiga yaitu penentuan data. Nah, dari masalah yang sudah saya ambil tadi, maka saya tentukan bahwa variabel X terdapat pada perbedaan organisasi mahasiswa Islam dengan skala pengukuran nominal, dan variabel Y saya tentukan dengan tingkat toleransi dengan skala pengukuran yaitu interval. Sumber data yang saya ambil itu populasi mahasiswa yang ada di Indonesia, dan sampelnya yaitu 20 mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa Islam baik di perguruan tinggi negeri ataupun swasta, dengan teknik pengambilan data yaitu menggunakan kuesioner dalam penyebaran GFORM. Nah, ini merupakan data responden yang sudah saya dapatkan dari 20 mahasiswa. Ini merupakan akumulasi dari data yang sudah saya dapatkan dengan kuesioner yang sudah disebar tadi. Nah, kemudian langkah keempat itu ada teknik analisis data. Nah, berdasarkan tadi, karena skala pengukuran dari setiap variabelnya itu berbeda, terdapat tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk variabel X saya menggunakan skala pengukuran nominal, dan untuk variabel Y saya menggunakan skala pengukuran interval. Artinya dari dua skala pengukuran tersebut diambil kesimpulan bahwa korelasi diantaranya menggunakan teknik analisis poin biserial, karena prasyarat dari poin biserial itu harus skala pengukurannya itu dikotomi dan kontinuum. Oke, selanjutnya itu ada langkah kelima yaitu pengolahan dan analisis data. Di sini saya menggunakan Excel dan juga SPSS. Langsung saja kita ke Excel terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya salin data-data yang tadi. Langkah pertama itu kita harus mencari dulu rata-ratanya ya, rata-rata dari nilai Y. Ini sudah saya jumlahkan. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Ini nilai Y diperoleh dari nilai
variabel Y dari setiap responden dikurangi jumlah rata-rata tadi. Bisa kita lihat, ini dikurangi ini. Langsung kita drag aja biar tidak lama. Nah, setelahnya kita mencari nilai Y pangkat 2 gitu. Ini diperoleh dari Y ini dipangkatkan saja menjadi 2. Maksudnya di drag dan kemudian kita jumlahkan nilai dari Y2 ini. Ini bisa di sum. Itu. Nah, oleh karena itu bisa diperoleh nilai ST-nya atau standar deviasi. Standar deviasi itu diperoleh dari SSY per N. SSY-nya ini ya, yang jumlah Y pangkat 2 tadi, kemudian dibagi dari jumlah respondennya, sehingga menghasilkan nilai ini. Kemudian kita cari nilai P. Nah, nilai P ini diperoleh dari jumlah responden yang menjawab dengan ditandai 2. Ini bisa kita lihat dibagi dengan jumlah responden keseluruhannya. Begitupun yang Q. Nah, yang Q ini bisa diperoleh dari 1 dikurangi nilai P tadi, sehingga memperoleh nilai 0,4. Kemudian dikalikan. Kemudian nilai MP itu diperoleh dari rata-rata yang menjawab atau responden yang ditandai dengan angka 2 gitu. Kemudian nilai MQ pun sama, rata-rata dari responden yang ditandai dengan angka 1. Nah, kemudian MP dikurangi MQ sesuai rumusnya, sehingga memperoleh nilai segini. Nah, setelah semuanya kita peroleh, langsung dimasukkan ke rumusnya, sehingga menghasilkan nilai sebesar ini. Kita bulatkan aja menjadi 0,43, sehingga 0,43 ini adalah nilai dari koefisien korelasi poin biserial. Setelah tadi kita menghitung di Excel, kita coba hitung di SPSS ya. Yuk langsung saja. Ya. Nah, karena sudah saya salin juga datanya, ini variabel X dan ini variabel Y. Nah, ini langsung saja kita bisa lihat di variabel view-nya seperti ini. Dan di data view lagi kita langsung klik tab analyze gitu ya. Dan pilih correlate. Kemudian pilih bivariate. Nah, karena di sini masih tercantum di sini ya variabelnya, kita pindahkan ke kotak variabel. Satu lagi. Nah, karena poin biserial ini turunan dari rumus Pearson, maka nanti rumus poin biserial ini langsung bisa kita otomatis gunakan, sehingga bisa langsung melihat hasilnya gitu. Nah, karena turunan dari Pearson, yang ininya, yang bawahnya tidak usah diubah-ubah lagi. Langsung saja kita oke. Dan menghasilkan nilai ini. Ini korelasi dari perolehan poin serial. Bisa kita lihat tadi sesuai yang di Excel kita memperoleh nilai 0,43. Begitupun di sini 0,43 dan juga yang ormaisnya 0,43. Sehingga hasil dari Excel dan juga SPSS itu sama, yaitu nilai koefisien korelasi poin biserialnya yaitu 0,43. Nah, sehingga setelah itu kita uji signifikan. Nah, uji signifikan kita manual seperti biasa melalui Excel terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini uji signifikan korelasi poin biserial digunakan dengan uji T, yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel pada taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05. Dengan derajat kebebasannya itu N dikurangi 2 atau 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Nah, di sini rumusnya, ini rumus T hitung. Bisa kita lihat langsung saja kita terapkan dari nilai-nilai yang sudah tadi kita peroleh. Di sini sudah saya cantumkan semuanya. Dan di sini sudah saya terapkan juga. Ini RPBI-nya. Kemudian ini hasil dari akar dari N dikurangi 2, kemudian 1 per 1 dikurang RPBI pangkat 2. Dan nilainya itu diperoleh dari rumus tersebut, yaitu ini. Kemudian kita bulatkan saja menjadi 2,021.
Nah, jadi setelah memperoleh nilai dari rumus T hitung, itu kita simpulkan, jadi T hitung diperoleh nilai 2,02 dan nilai T tabel. Nah, kita lihat dulu ya, kita buktikan nilai T tabel dari derajat 18 ini, kita lihat. Nah, di sini derajatnya 18 dengan signifikan 0,05. Mari kita lihat. Berarti ini ya, 1,7341. Itu nilai dari tabelnya. Nah, berarti ini ya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa nilai T hitung itu lebih besar daripada nilai T tabel. Karena T tabelnya tadi 1,734 dan T hitungnya itu 2,021. Itu nilai signifikannya udah kita uji gitu. Sehingga langsung balik lagi ke sini. Tadi antara Excel dan juga XPSS perhitungannya sama, memperoleh nilai 0,43. Oke, berdasarkan hasil perhitungan melalui Excel dan juga XPSS tadi dan juga uji signifikannya, kita simpulkan bahwa tadi T hitung itu diperoleh nilai 2,021 dan juga T tabel 1,7431, maka T hitung lebih besar dari T tabel. Dan artinya itu H0 ditolak dan juga H alternatif diterima. Artinya signifikan. Maka dari itu di antara variabel X yaitu perbedaan organisasi mahasiswa Islam dan juga variabel Y yaitu tingkat toleransi terdapat hubungan yang signifikan. Sehingga berdasarkan hasil uji hipotesis statistiknya itu H alternatif yang dinyatakan dengan rho tidak sama dengan 0 diterima. Artinya tadi ya terdapat hubungan yang signifikan antara perbedaan ormais dan juga tingkat toleransi. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, jika ada kritik dan saran, dimohon untuk DM melalui Instagram @inai4. Terima kasih atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.